Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan kata-kata bijaknya, kata-kata motivasinya, kata-kata luar biasanya adalah Ali radhiyallahu anhu. Banyak sekali ungkapan-ungkapan Ali yang bisa dijadikan pelajaran. Salah satunya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, ada 3 poin yang disebutkan, ya. Inna min ni'amin, ya, yakfikal islamu ni'matan. Wa inna minas syughli yakfika ta'atu syughla. Wa inna minal ibari yakfikal mautu ibratan. Ada 3 pesan Ali radhiyallahu anhu terhadap kita. Yang pertama, wa inna min ni'amin yakfikal islamu ni'matan. Dari seluruh nikmat, dari sebanyak nikmat Allah berikan kepada kita, ya, nikmat harta, nikmat dunia, nikmat jabatan, nikmat kekayaan, nikmat semua yang kita rasakan, yang kayaknya membuat kita bahagia, yang seringkali menjadikan kita bersuka cita, yang terkadang orang pengen mendapatkannya, bagian dari nikmat-nikmat dunia. Tapi ketahuilah, yakfikal islamu ni'matan. Cukuplah Islam itu sebagai nikmat. Artinya, nikmat terbesar dalam diri kita, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita bukan harta, bahkan bukan dunia sekalipun dengan segala isinya, tetapi nikmat Islam. Dengan Islam yang kita miliki, dengan iman yang jadi pondasi, dengan semua yang telah ditetapkan dalam kehidupan kita, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, semua hal-hal yang diatur dalam kehidupan, itu sesungguhnya nikmat yang luar biasa. Atau dalam pemahaman terbalik, ya, kalau kita pernah ditanyakan betapa berat hidup ini, ya, musibah ini berat, maka sebesar-besar musibah, sesungguhnya satu musibah adalah ketika hidup ini tidak mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman. Apa artinya hidup kita dengan segala kapasitas yang mewah, dengan segala apa yang kita punya, tapi kita tidak dalam keislaman kita, tidak dalam keimanan kita. Islam adalah agama ad-din, ya, satu regulasi, ya, yang diberikan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya ada perintah, ada larangan. Ya, semua itu untuk kebaikan kita. Bukankah agama itu ada agar kita pemeluknya menjadi tidak kacau? A artinya tidak, gam artinya kacau, tidak kacau. Itu agama. Islam artinya selamat. Islam artinya damai. Islam artinya lurus. Islam artinya berpasrah. Jadi hidup ini agar mendapatkan keselamatan, agar mendapatkan kedamaian, tetap jalan yang lurus dalam tempuh kehidupan. Dan kepada Allah kita berserah. Maka Nabi mengisyaratkan aslim taslam. Berislamlah kamu, niscaya kamu akan selamat. Sahabat, bahwa Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan kita. Sehingga bersyukurlah dengan aturan yang diberikan kepada kita. Jadilah muslim yang baik, muslim yang taat dengan segala apa yang menjadi ketetapan. Jadilah muslim yang membumikan Islam dengan rahmatnya untuk seluruh alam. Adanya kita seorang muslim yang memberikan rasa aman bagi orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Jadi kita sama kita menjadikan orang di sekitar kita merasa aman, merasa damai, merasa selamat dari kejahatan lisan kita dan perbuatan kita. Artinya semua apa yang menjadi ketentuan syariat agama dalam Islam menjadi nikmat yang besar bagi kita. Kalau hidup ini mau selamat, tetap nyaman, damai, bahagia, ikuti saja apa yang menjadi aturan dalam agama kita. Dan itu nikmat terbesar, ya, bukan dunia, bukan apapun yang kita punya dari materi serta harta, tapi nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar. Lalu yang kedua, wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughla.
Kita ini seringkali beralasan manusia yang sibuk, super sibuk, bahkan sok sibuk, ya. Punya kerja, pergi pagi, pulang pagi, mencari materi. Bekerja di sana sini, mencari nafkah sana kemari untuk mendapatkan sesuatu, sehingga kemudian menyatakan dirinya penuh kesibukan, punya aktivitas yang padat, punya kegiatan yang numpuk dan seterusnya. Oke, silakan saja, pekerjaan bagian dari dinamika kehidupan kita, proses hidup kita. Tapi ada kesibukan lain juga yang mesti disadari. Apa itu at-ta'atu? Yakfika at-ta'atu syughlan. Cukuplah ketaatan kita kepada Allah menjadi kesibukan kita. Ya, kalau kita sibuk dengan pekerjaan, sibukkan juga diri dengan berdoa kepadanya, sibukkan juga diri dengan taat kepadanya, melaksanakan perintah. Sholat yang 5 menjadi kewajiban, sholat sunnah diperbanyak dalam aktivitas kehidupan, aktivitas lain pun juga dalam bentuk ketaatan. Karena ketaatan itu juga perlu kita berikan porsi waktunya, berikan tempatnya, berikan kesempatan padanya. Ya, kalau kita bisa melakukan pekerjaan dengan waktu yang banyak, harusnya ibadah juga diberikan waktu yang proporsi. Sholatnya, tilawahnya, dan sebagainya. Ada ikut kajian, ikut pendalaman materi, mendapatkan taklim, mendapatkan aktivitas-aktivitas yang bisa memberikan kekuatan pada rohani kita. Ya. Kalau dunia kita mungkin tidak cukup 24 jam. Bahkan ada orang yang siang jadi malam, malam jadi siang hanya untuk pekerjaan. Lalu bagaimana dengan ketaatan kita? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diperintahkan ati Allah, ati Rasul, mentaati Allah, mentaati Rasul. Taat dalam arti apa yang menjadi perintah, mari kita laksanakan, apa yang menjadi larangan, mari kita tinggalkan. Semua perintah kita kerjakan, semua larangan kita tinggalkan. Jadi kalau kita berpegang pada itu, selain aktivitas duniawi, kita juga punya aktivitas ukhrawi. Ketika sibuk untuk dunia, kita juga sibuk untuk akhirat. Kenapa? Karena seringkali kita lupa. Tidak adil, tidak fair terhadap agama, tidak fair dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dunia kita all out, every time, everywhere. Tapi kalau untuk akhirat sometime, ya, kadang di ujung-ujung sisa waktu saja. Pada waktu-waktu yang sebentar saja. Tapi kalau untuk dunia kita beri waktu yang luar biasa, kita berikan semua maksimal untuk dunia. Tapi untuk akhirat, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih sering kesulitan. Lalu yang ketiga, wa inna minal ibari yakfikal mautu ibratan. Dari sekian banyak pelajaran, cukuplah kematian jadi pelajaran. Nah, kematian ini satu pelajaran penting bagi kita. Kafa bil mauti wa'izzo. Cukuplah kematian jadi pelajaran. Setiap kita akan mengalami kematian. Setiap kita akan didatangi kematian. Kul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kemanapun kita lari, kemanapun kita bersembunyi, kemanapun kita pengen menghindarkan diri, kematian akan datang kepada kita. Aina ma takunu, dimanapun, walau kuntum fi burujim musyayyada, di balik bengker, di tempat yang tersembunyi, menurut kita paling aman, tetap kematian akan menghampiri. Maka kematian menunggu kita siap. Kematian tidak mesti menunggu kita mapan. Kematian tidak mesti menunggu kita kaya. Karena ketika tiba waktunya, idza jaa ajalu la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Sampai waktunya, sampai takdirnya, sampai janjinya berlaku. Pertanyaannya, apa yang kemudian akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kematian itu tiba? Kita dapat pelajaran dari sekolah, formal, informal, non formal, dapat pelajaran dari masyarakat, dapat pelajaran dari alam, dapat pelajaran dari peristiwa. Semua itu pelajaran. Tapi ada pelajaran yang juga mengcover semua itu adalah kematian. Betapa banyak orang kaya mati. Betapa banyak orang miskin juga mati, orang susah mati, orang bahagia mati, mau dia pekerja, orang biasa juga mati. Semua akan sampai pada saatnya meninggal dunia. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kematian. Dan 3 poin ini bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.